Selamat datang sobat-sobat, kembali di channel ini. Saya akan menjelaskan mengenai budidaya ikan koki lionhead. Ikan koki lionhead dengan kepala jambul topi. Pertama-tama kita menyeleksi ikan koki yang memiliki kualitas yang baik untuk indukan, jantan dan betina. Untuk indukan betina, saya di sini menggunakan 1 ekor dan jantan 2 ekor. Kemudian untuk media yaitu menggunakan tali rafia yang diikat dengan ujungnya ada pemberat. Kemudian kontainer untuk penetasan telur yang sudah disiapkan dengan menggunakan aerator, dan juga tampak di sini tanaman hidrilla untuk mempercepat pertumbuhan lumut atau green water, di mana green water fungsinya untuk sumber makanan buat burayak koki. Di sini saya mulai memindahkan tanaman hidrillanya, dimasukkan ke setiap kontainer, di mana kontainer-kontainer yang sudah disiapkan untuk penetasan telur-telur ikan koki. Di sini tampak ya, tanaman hidrilla sudah dimasukkan ke dalam kontainer. Kemudian dalam 1 hari indukan betina akan melepaskan telur-telurnya. Biasanya saya masukkan sore hari, kemudian pada pagi harinya telur-telur sudah menempel di media tali rafia, dan di sini saya sudah pindahkan ke dalam kontainer yang sudah disiapkan, dan tampak telur-telur terlihat menempel di media tali rafia. Jumlahnya sangat banyak, karena dengan 1 betina itu bisa menghasilkan telur yang banyak. Lalu ini penampakan burayak yang menetas, burayak umur 4 hari. Jumlahnya sangat banyak, sehingga kita harus memperhatikan populasi dari burayaknya, karena kalau dengan populasi yang sangat banyak, apabila di satu tempat kontainer itu bisa kemungkinan ikan atau burayak kekurangan oksigen, sehingga banyak yang mati, sehingga kita perlu memindahkan sebagian. Kemudian ini burayak berumur 7 hari, dan ini burayak yang sudah berumur kurang lebih 40 hari ya. Dan burayak umur 40 hari saya akan pindahkan untuk pembesaran. Kebetulan untuk lokasi pembesaran itu berada di lokasi yang berbeda dengan tempat di mana ikan-ikan bertelur, sehingga saya akan memindahkannya ke dalam sebuah kantong plastik yang diisi oksigen. Nah, ini tampak terlihat ya, anakan koki berumur 40 hari. Tampak di sini anakan ikan koki yang berumur 40 hari.
Saya belum menyortirnya untuk anakan yang umur 40 hari. Karena rentan kalau misalkan saya pindah-pindahkan anakan ikan koki tersebut, sehingga nanti jumlah kematiannya akan tinggi, akan banyak ya. Sehingga saya putuskan belum menyortirnya. Kemudian saya menuju ke lokasi pembesaran. Dan dari kantong plastik, setelah melalui proses aklimasi, kemudian saya melepaskan anakan ikan koki, di mana di sini terlihat anakan ikan koki ukurannya beragam ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya masih belum menyortirnya, jadi masih dijadikan satu. Saya belum menyortirnya. Dan setelah nanti ikan koki bertambah besar, berumur kurang lebih 3 bulan gitu ya, itu saya akan menyortirnya. Di sini tampak anakan ikan koki saya lepaskan di kolam yang lebih besar. Di sini saya menggunakan kolam bekas kulkas. Selain harganya murah, juga cukup besar ya untuk pembesaran. Dan sebelumnya nanti saya akan pindahkan. Setelah cukup besar, itu akan dipindahkan ke bag fiber. Di sini tampak ya, jumlahnya cukup banyak dan ukurannya pun masih beragam. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Setelah kurang lebih berumur 3 bulan ya, anakan ikan koki akan tumbuh, kira-kira ukurannya 3 sampai 4 cm. Nah, di sini terlihat anakan ikan koki yang sudah besar dan sudah bermutasi ya, berubah warna. Itu bisa mulai disortir. Penyortiran pertama itu saya akan lakukan dari atas. Jadi saya akan lihat ikan koki yang ekornya membuka. Saya akan ambil, kemudian saya akan sortir mana anakan ikan koki yang memang bagus. Di sini saya ambil, kemudian saya pindahkan ke tempat. Biasanya saya menggunakan wadah 2 ya, satu untuk yang memang kualitasnya baik, itu ekornya membuka, dan yang satu lagi wadah yang untuk ikan yang kualitasnya kurang bagus. Biasanya ekornya kuncup disebutnya, ekornya tidak membuka, atau bahkan ada ekor yang seperti ikan mas ya. Nah, di sini terlihat satu wadah untuk ikan koki dengan kualitas yang baik, yang bagus. Ini saya bisa perlihatkan ya. Ini dari tampak atas ya. Ekornya membuka. Ya, ekornya membuka. Nah, kalau dilihat dari tampak samping, itu saya akan mencoba menggunakan atau
ikan-ikan tersebut akan saya masukkan ke dalam akuarium supaya terlihat dari tampak samping. Kemudian penyortiran dilihat dari dalam akuarium. Kita bisa melihat dari tampak samping di mana kurva-kurva dari ikan tersebut bisa terlihat mulus atau tidak. Dan setelah penyortiran bisa dilihat ya penampakan dari ikan-ikan yang sudah dipilih. Walaupun sebenarnya dalam perkembangannya ikan koki ini masih bisa tumbuh ya. Apakah tetap bisa dipertahankan kualitasnya atau mungkin saja jadi kualitasnya kurang baik. Itu tergantung dari cara kita membesarkan ikan-ikan koki tersebut. Dari pola makannya, dari kualitas airnya, dari tempat di mana ikan koki itu dibesarkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali untuk channel-channel berikutnya. Terima kasih.